Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi akan belajar tentang sejarah Indonesia. Tapi sekarang di kelas 12 ya. Oke, mari. Mungkin ada yang pernah dengar atau membaca tentang quote ini. Musuh terbesar bangsa kita bukan yang datang dari luar, tetapi ancaman disintegrasi yang berasal dari dalam sendiri. Nah, apa sih itu disintegrasi? Jadi disintegrasi itu adalah suatu kondisi, keadaan, atau situasi di mana situasi tersebut dapat menimbulkan perpecahan, baik itu negara, bangsa, institusi, pokoknya yang dapat menimbulkan perpecahan gitu. Jadi di sini musuh terbesar, jadi bisa disebut juga faktor terbesar dari bangsa kita bukan dari luar, bukan orang luar gitu, tetapi yang terjadi di dalam tubuh sendiri, di dalam golongan sendiri, seperti itu. Indah. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk menelusuri perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa di Indonesia ya. Ternyata ada 3. Yang pertama, ada separatis karena ideologi. Kemudian ada separatis karena kepentingan, serta ada separatis karena sistem pemerintahan. Namun nanti yang ketiga ini akan dibagi-bagi lagi. Masuk ke separatis karena ideologi. Mungkin di sini ada yang sudah familiar dengan gambar-gambarnya. Nah, yang ini itu adalah gambar atau lambang dari PKI. Nah, iya benar. Yang pertama adalah kejadian PKI Madiun, pemberontakan PKI Madiun 1948. Kemudian yang kedua ada DITII, Darul Islam dan atau TII, Tentara Islam Indonesia. Ini yang paling banyak ya, ada 5 kejadiannya di 5 daerah yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada peristiwa 30 September 1965 atau biasa dikenal atau biasa disebut dengan G30 SPKI, Gerakan 30 September. Kita masuk ke yang pertama, yaitu PKI Madiun. PKI Madiun ini PKI ya, Partai Komunis Indonesia. Ini singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Apa sih yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1948? Jadi ternyata latar belakangnya adalah karena adanya program RERA. Apa sih RERA? RERA itu adalah rekonstruksi dan rasionalisme angkatan perang yang dibuat oleh Kabinet Muhammad Hatta, di mana yang membuat kader-kader komunis di TNI itu menjadi berkurang, sehingga pemimpin-pemimpinnya istilahnya jadi baper gitu. Kenapa? Kader-kadernya jadi jarang atau sedikit yang ada di TNI, seperti itu. Kemudian UN, kapan sih kejadiannya? Nah, kejadiannya itu 18 September 1948. Lalu tujuannya apa PKI Madiun ini? Nah, mereka itu ingin membuat atau ingin membentuk negara baru yang disebut Negara Republik Soviet Indonesia. Nah, tapi pemerintah tidak tinggal diam ya. Nah, pemimpin-pemimpinnya yang tadi disebutkan, yang pemimpin bapernya siapa sih? Kita ada 2 pemimpin ininya ya. Ada Amir Syarifuddin dari FDR, serta ada Musso dari PKI. Nah, untuk penumpasannya itu dilakukan. Penumpasannya maksudnya membahas PKI Madiun ini. Pemberontakan PKI Madiun ini adalah gerakan operasi militer 1, yaitu GOM 1 yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Darul Islam atau biasa dikenal dengan Tentara Islam Indonesia atau DITII. Nah, ada rumusnya nih untuk mempermudah mengingat pemimpin-pemimpinnya, terutama ya, ada rumusnya adalah kamu dihajar. Saya juga sudah membuat tabel untuk mempermudah juga ya. Who and where, siapa
dan di mana. Siapa di sini adalah siapa pemimpinnya, gitu. Dan di mana kejadiannya. Kemudian ada when, kapan kejadiannya, why, alasannya, kenapa, kunaon, pourquoi, serta penumpasannya itu seperti apa. Nah, kita mulai ke yang pertama. Yang pertama ada K, yang ini ya. K. K-nya itu adalah Kartosuwiryo. Nah, gerakannya di mana? Di Jawa Barat. Pembangunan DITI-nya di Jawa Barat. Kapan? Jadi dibentuk DITI Jawa Barat itu pada tanggal 7 Agustus 1949. Alasannya kenapa? Alasannya karena adanya ketidakpuasan dari Kartosuwiryo ini terhadap hasil dari perjanjian Renville, di mana perjanjian tersebut menyatakan bahwa kelompok atau pasukan. Jadi Kartosuwiryo ini punya pasukan, namanya adalah pasukan Fisabilillah dan Hizbullah. Nah, di mana hasil perjanjian Renville ini menyatakan bahwa pasukan tersebut harus hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Namun Kartosuwiryo ini tidak terima, tidak rela. Jadi akhirnya dia lebih memilih untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Seperti itu. Nah, penumpasannya seperti apa? Penumpasannya itu menggunakan Operasi Bharatayuda dengan taktiknya adalah taktik pagar betis. Kemudian yang kedua ada A. Yang ini ada A. A-nya ini siapa? A. Amir Fatah. Di mana? Where? Di Jawa Tengah. Kejadiannya itu pada 23 atau dibentuknya ya 23 Agustus 1949. Alasannya karena persamaan ideologi antara Amir dan Kartosuwiryo. Apa persamaannya? Jadi sama-sama ingin membentuk negara Islam Indonesia. Nah, penumpasannya dengan cara operasi militer gerakan benteng negara. Kemudian yang ketiga, kamu. Ingat, di sini kamunya itu bukan kamu, tapi Kahar Muzakar di Makassar pada tanggal 7 Agustus 1953. Alasannya karena si Kahar Muzakar ini punya kelompok. Nah, kelompoknya itu KGSS. KGSS itu apa? Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Nah, kelompok ini tuh ingin masuk ke APRIS, ingin masuk tentara. Tapi kalau masuk tentara kan tidak bisa sembarangan, jadi harus melewati seleksi. Nah, ternyata tidak semua bisa masuk ke tentara. Akhirnya Kahar Muzakar dan pasukannya itu lebih memilih untuk membentuk Darul Islam atau DITII di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Seperti itu. Kemudian untuk menumpas Kahar Muzakar ini dicetuskanlah operasi militer Tumpas untuk menumpas Kahar Muzakar dan kawan-kawan. Kemudian ada yang keempat, ada D. Ini D ya yang keempat. D-nya ini adalah Daud Bereh di Aceh pada tanggal 20 September 1953. Namun yang Aceh ini, DITI Aceh ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Pokoknya berbeda dari yang lain. Nah, alasannya kenapa ada DITI di pemberontakan DITI di Aceh ini karena ketidakpuasan dari Daud Bereh di mana status Aceh itu yang awalnya dijanjikan menjadi provinsi oleh Insinyur Soekarno, ternyata pada kenyataannya hanya menjadi keresidenan saja gitu. Jadi menimbulkan rasa ketidakpuasan. Padahal Aceh ini termasuk wilayah yang memberikan pengaruh besar ya atau membantu Indonesia. Tuh. Nah, untuk penumpasannya juga, untuk mengatasinya juga beda dengan DITI di daerah-daerah lain. Jika yang lain itu melakukan atau dengan cara operasi militer, tapi yang Aceh ini, DITI Aceh ini
menggunakan cara musyawarah yang disebut MKRA, yaitu singkatan dari Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh, di mana hasilnya diputuskan bahwa status Aceh kembali menjadi provinsi, sehingga hilanglah atau ditumpaslah DITI Aceh, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah I-Hajar. I-Hajar itu apa? I-Hajar itu singkatan dari Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Kejadiannya itu sekitar Oktober 1950. Alasannya membentuk DITI Kalimantan Selatan itu karena pembentukan KRYT. KRYT ini singkatannya lucu. Sedih juga sebenarnya. KRYT ini singkatan dari Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Sedih banget ya singkatannya, artinya. Nah, KRYT ini membuat keributan di daerah Kalimantan Selatan sehingga menimbulkan keresahan. Nah, oleh karena itu dijadikan atau dilaksanakanlah penumpasan yang disebut Operasi Militer Juli 1953. Ke materi yang ketiga yaitu peristiwa 30 September 1963. Ini lebih dikenal dengan gerakan atau G30 SPKI, di mana kejadian ini atau peristiwa ini merupakan peristiwa yang sampai detik ini masih menjadi misteri, menjadi tanda tanya. Sebenarnya siapa sih dalang dari gerakan 30 September ini? Karena banyak sekali versinya. Nah, oleh karena itu, di sini akan disebutkan beberapa versi dalang dari G30 SPKI. Yang pertama, ada yang menyatakan bahwa dalangnya adalah PKI menurut Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh. Kemudian ada yang mengatakan bahwa dalangnya adalah CAA menurut Peter Dale Scott. Kemudian ada yang menyatakan bahwa konflik angkatan darat adalah dalangnya menurut Benedict Anderson dan Ruth McCaffrey. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Insinyur Soekarno yang menjadi dalang karena pada saat itu kan terhadap PKI ya, menurut Anthony Deck dan John Hadnes. Kemudian ada yang menyatakan bahwa Soeharto yang menjadi dalangnya, ini menurut Kolonel Abdul Latif. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa menurut atau dalangnya adalah kudeta merangkak MPRS menurut Suwanto Mulyo Sudarmo. Kemudian ada yang mengatakan dalangnya itu teori chaos. Ya, teori chaos. Ini menurut John Delage. Kemudian yang terakhir, dalangnya atau alasannya itu karena pertemuan antara kepentingan Inggris, Amerika Serikat di Malaysia. Ini menurut Greg Poulgrain. Nah, ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar dari 7 pahlawan revolusi yang menjadi korban dari gerakan yang menjadi korban dari gerakan 30 September atau G30 SPKI. Nah, ini ada rumusnya juga untuk kadang-kadang kita kan lupa atau susah untuk mengingat sesuatu ya. Ini ada rumusnya untuk mempermudah. Rumusnya itu yaitu Susu Paha Yani Paten. Susu Paha Yani Paten. Ya, ada 7. Yang pertama, yang pertama, Maijen Sutojo Siswomi Harjo. Kemudian yang kedua, yang kedua yaitu Letjen R. Suprapto. Ya. Kemudian yang ketiga ada Letjen S. Parman. Yang keempat Jenderal MT Haryono. H-nya itu Haryono.
Kemudian yang kelima, Yani. Yap, Yani. Jenderal Ahmad Yani. Ini paling banyak ya. Di hampir di setiap daerah ada jalan Ahmad Yani. Kan ada universitasnya juga. Kemudian yang keenam, ada Pak di sini, Majen D.I. Parman. Kemudian yang ketujuh, Majen Pierre Tendean. Nah, mungkin untuk pembahasan tentang G30 SPKI ini hanya sampai di sini ya. Karena memang sampai detik ini masih menjadi tanda tanya gitu. Ini ada separatis karena kepentingan. Yang pertama, APRA. APRA ini singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil ya. Kemudian ada pemberontakan Andi Aziz. Dan yang terakhir ada RMS, Republik Maluku Selatan. Pertama, Angkatan Perang Ratu Adil atau biasa disingkat dengan APRA. Nah, latar belakangnya apa? Latar belakangnya ini. Karena saya yakin di daerah-daerah, masih banyak di daerah-daerah Indonesia yang percaya akan tahayul, yang percaya akan mistis gitu. Nah, di sini nanti ada Sterling ya, nanti tokohnya. Dia mendoktrin pada rakyat bahwa nanti akan ada suatu pemimpin yang membawa kemakmuran, yaitu Ratu Adil nanti, seperti itu. Kemudian kapan kejadiannya? Kejadiannya 23 Januari 1950. Tujuannya ini ingin mempertahankan Pasundan sebagai negara federal dan APRA sebagai tentara negara Pasundan. Pemimpinnya, nah yang ini pemimpinnya adalah Raymond Westerling dan Sultan Hamid II. Ya, kalau ada yang tahu, Sultan Hamid II ini seorang perancang dari lambang negara kita, Garuda Pancasila. Ini yang digambar oleh Sultan Hamid II. Kemudian ada cara penumpasannya, yaitu dengan operasi militer yang dilaksanakan tahun 1950. Jadi tidak lama ya, sama-sama tahun 1950. Tidak lama APRA ini. Ada pemberontakan Andi Aziz. Tapi ingat, ini kan disebutnya pemberontakan Andi Aziz. Tapi jangan berpikir hanya Andi Aziz saja yang memberontak. Gitu. Ini Andi Aziz ini adalah pemimpinnya. Tapi bukan Andi Aziz saja. Jadi Andi Aziz dan pasukannya dan koloninya seperti itu. Nah, latar belakangnya itu apa? Menolak kedatangan APRIS dari unsur TNI, unsur tentara, seperti itu. Kemudian tujuannya untuk mempertahankan negara Indonesia Timur. Kapan kejadiannya? Antara Maret April 1950, Maret sampai April ya. Kemudian di mana kejadiannya? Di Makassar. Pemimpinnya jelas, karena ini pemberontakan Andi Aziz, pemimpinnya sudah pasti Andi Aziz. Kemudian penumpasannya dengan cara apa? Dengan cara operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.I. Kawilarang pada 15 April 1950. Kolonel Kawilarang ini termasuk yang terkenal ya, karena kabarnya konon katanya pernah menampar Soeharto. Kemudian ada Republik Maluku Selatan atau RMS. Latar belakangnya penolakan terbentuknya NKRI dan penolakan menggabungkan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah NKRI. Sementara yang lainnya itu OPM lainnya mau menggabungkan diri, tapi yang RMS tidak mau. Jadi ingin membentuk negaranya sendiri. Kemudian tujuannya untuk apa? Mendirikan Republik Maluku Selatan, ya seperti namanya. UN-nya apa? UN-nya kapan? 25 April 1950. Pemimpinnya siapa? Nah, pemimpinnya adalah Mr. Dr. Stephen Sumokil. Kayak inget Sumokil aja. Ya. Keren Sumokil. Jadi Sumokil ini dulunya mantan Jaksa Agung ya. Nah, sekedar informasi saja, ini RMS ini masih ada bibit-bibit pemberontakannya ya, sisa-sisa pemberontakannya.
tapi adanya di Belanda seperti itu. Dan bagaimana penumpasannya sama ya seperti yang tadi yang sebelumnya, dengan menggunakan operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Kawil. Nah, sekarang ada juga nih separatis karena sistem pemerintahan itu pemberontakan yang diakibatkan atau disebabkan karena ketidakpuasan dengan sistem pemerintahan Indonesia. Nah, siapa saja atau apa saja? Ada dua. Yang pertama ada PRRI, yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Dan ada Permestra, Perjuangan Rakyat Semesta. PRRI, Permestra ini langsung kita bahas dua-duanya. PRRI, Permestra. Nah, latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Nah, intinya mereka tuh mengalami ketidakpuasan atau merasa tidak puas karena adanya kesenjangan pembangunan antara di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Mungkin sampai sekarang juga masih menjadi perbincangan ya tentang kesenjangan pembangunan di setiap daerah. Kemudian kapan terjadinya nih? Kalau PRRI itu terjadinya 15 Februari 1956. Pemimpinnya ini ya, Letkol Ahmad Hussein dan Syarifuddin, dengan Syarifuddin Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya di Sumatera Barat. Sementara Permestra ini terjadi pada 2 Maret 1957. Pemberontakannya oleh Letkol Vence Sumual di Makassar, Sulawesi. Kemudian di sini ada dewan-dewan PRRI ya. PRRI ini punya dewan-dewan di setiap daerahnya. Yang pertama ada Kolonel Ahmad Hussein. Mana ininya? Nih, Kolonel Ahmad Hussein, Dewan Banteng di Sumatera Barat, Sumbar. Kemudian ada Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Gajah di Medan. Kemudian ada Letkol Vence Sumual dari Dewan Manguni di Manado. Kemudian ada Letkol Barlian, Dewan Garuda di Sumatera Selatan atau Sumsel. Kemudian penumpasannya seperti apa? Penumpasannya kalau PRRI itu ditumpas dengan operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani, sementara Permestra ini oleh Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto H. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran atau pembahasannya. Di sini ada gambar tokoh yang berperan atau yang terlibat dalam atau perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Kenapa dimasukkan ke sini gambar-gambarnya? Karena biasanya suka ada ini gambar apa di UTBK seperti itu. Pesan dari ibu adalah walaupun kita hidup di masa kini, tapi jangan sejarah kita, karena itu kita dapat mempelajari banyak hal, banyak pengalaman, banyak yang dapat dipetik untuk masa kini dan masa depan. Jangan hanya belajar karena kewajiban, tapi semoga kita belajar mempelajari tentang apa saja sih yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan di masa yang menjadi kesalahan mereka, sehingga menjadikan Indonesia kurang baik, sehingga kita bisa melaksanakan atau menjadikan Indonesia menjadi lebih baik, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk diri kita sendiri. Untuk pelajaran kali ini dicukupkan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton slide atau video yang lumayan panjang ya. Mudah-mudahan kalian mengerti dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.